Shalom. Shalom. Apa kabar Bapak Ibu semua yang kasih dalam Tuhan kita Yesus Almasih? Biasa. Baik, amin. Amin. Kita diberkati oleh Bapak Yahweh hari ini. Kita berkumpul hari ini akan melaksanakan tugas kita, yaitu untuk beribadah kepada Bapak Yahweh di hari Erev Sabat hari ini. Hari ini kita memasuki tanggal yang kalau secara umumnya kita masih tanggal 1, tapi kalau besok hari Sabat sudah tanggal 2 bulan Agustus 2025. Tapi kalau bulan yang sesuai dengan kitab suci, sekarang ini sudah tanggal ke-8, bulan yang bulan Av 5.785. Kita mulai ibadah kita sebelum kita menyalakan menorah, kita berdoa dulu, menyatukan hati, berdoa, membawa hati kita. Baru kata Yahweh Melek Olam, baru kata Yahweh Melek Olam, Besem Adonai Yesus Amasya Ruach Kodes. Pada saat hari ini ya Bapak Yahweh, kami mempersiapkan hati kami mempersembahkan jantung hati kami kepadamu. Kami beribadah kepadamu ya Bapak Yahweh, karena Engkaulah yang memerintahkan kami untuk merayakan Sabat, atau pada hari Sabat ini kami beribadah kepadamu. Ampunilah hati kami, ampunilah mulut kami, ampunilah pikiran kami, supaya kami berkenan di hadapan-Mu untuk beribadah pada hari ini. Kami persembahkan yang terbaik dalam hidup kami ya Bapak Yahweh, yaitu seluruh kekuatan, seluruh hati kami, seluruh pikiran kami persembahkan kepadamu. Di dalam nama Adonai Yesus Almasih Ruach Kodes, kami akan memulai ibadah kami. Haleluya. Amin. Amin. Baru kata Yahweh Elohim Melek Olam, diberkatilah Engkau Elohim kami Raja alam semesta, Asirikit Sanuba Miswata, yang menguduskan kami dengan perintah-perintah-Mu. Besit Panurli Hadik Nersel Sabat, yang memerintah kami untuk menyalakan lilin Sabat. Yahweh Sebaot, Yahweh pencipta alam semesta, yang telah mempersatukan kami dalam nama Yeshua Amasya. Amin. Yahweh sama, Yahweh yang hadir dalam kehidupan kami dan yang memberi roh hikmat dalam rumah tangga kami. Amin. Yahweh Nisi, Yahweh yang kami tinggikan dalam rumah tangga kami, yang memberikan roh pengertian. Amin. Yahweh Yireh, Yahweh yang menyediakan segala sesuatu dalam kehidupan kami dan roh takut akan Yahweh. Amin. Yahweh Gibor, Yahweh adalah kekuatan kami serta yang memberikan roh keperkasaan. Amin. Yahweh Elyon, Yahweh yang maha tinggi, yang kami tinggikan dalam hidup kami, yang memberikan roh pengetahuan akan kebenaran kepada kami. Amin. Yahweh Yeshua Hamasya adalah Yahweh yang menjadi juru selamat kami. Amin. Dia bercahaya, Yesus terang dunia. Dia bercahaya, Yesus terang dunia. Dia bercahaya, bercahaya dalam dunia yang gelap. Yesus terang dunia. Dia bercahaya, Yesus terang dunia. Dia bercahaya, Yesus terang dunia. Dia bercahaya, bercahaya dalam dunia yang gelap. Kita bangkit berdiri, kita serukan Shema Yisrael.
Shema Israel Yahweh Eloheinu Yahweh Echad Baruch Shem Kevod Malkuto Leolam Vaed Shema Israel Yahweh Eloheinu Yahweh Echad Baruch Shem Kevod Malkuto Leolam Vaed Beata et Yahweh Elohecha V'kol levavcha Ufekol nafsecha Ufekol meodecha Siklecha Beata lerecha kamocha Haleluya Amin. Avenu Sebasamayim Yitkadas Singka. Bapa kami yang ada di Samayim, dikuduskanlah namamu. Tafo malkutka ye aseresonka kefasamayim ken baares. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, demikian juga di bumi. Letlah ken ku kenutan lanu hayong. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Uslalanu el kaitenu kifi silsolkin kan ananu lekotenu. Ampunilah kami akan segala kesalahan kami, sebagaimana kami mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Ve'atevenu lidinision, kin kau tesenu minhara. Janganlah membawa kami dalam pencobaan, namun lepaskanlah kami daripada yang jahat. Kileka hamalaka wea kofura wea tiferet. Karena engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan. Le olame olame amin. Sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Kita serahkan kepada pemimpin ujian. Shabbat Shalom, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam nama Yahweh. Shalom. Puji syukur kepada Bapak Yahweh karena pada malam ini kita boleh dikumpulkan kembali di tempat ini. Itu semua karena penyertaan dan kebaikan Bapak Yahweh. Amin. Mari kita buka ibadah kita pada malam hari ini dengan pujian segala puji syukur. Puji syukur hari-harimu sembah Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Segala puji syukur segala puji syukur hanya bagi
Mari kita pujikan Aku Cinta Yesus.
Haleluya. Terus nyanyi, kita mau serahkan hati kita hanya kepada Bapa Yahweh. Karena Bapa Yahweh adalah kekasih hati kita. Kita pujikan pujian Yahweh Anuki.
Masih semangat memuji Bapak Yahweh, Bapak Ibu? Iya, Bapak Yahweh harus selalu semangat, amin. Kita pujikan pujian gam-gam Yahweh. persiapkan hati kita, pikiran kita, jiwa kita, dan seluruh hidup kita. Kita mau terus bersyukur kepada Bapak Yesus, Bapak Yahweh itu sangat baik. Amin. Dia telah menuntun kita berjalan dalam doanya. Kita pujikan Bapak Yahweh kita. Amin.
hormat bagimu, Bapa Yahweh Adonai Elohim Yeshua Hamasyah. Pada petang malam hari ini kami akan dengar firman-Mu atau daftar-Mu. Hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan, Kau pakai bibir mulutnya, Kau pakai dan urapi dengan kuasa-Mu, dengan Roh Kudus-Mu, agar firman Tuhan yang dibentangkan, firman Tuhan yang direnungkan menjadi berkat, kekuatan iman kami, kekuatan jasmani, rohani, ekonomi, baik yang sakit disembuhkan, yang susah dihibur, yang kekurangan Tuhan cukupi dan diberkati. Tuhan, kami serahkan semua di dalam nama Bapak Yahweh Yeshua Hamasyah Adonai Elohim, hamba berdoa. Amin. Amin. Shalom. Shalom. Halo Bapak Ibu, saudara kita yang kasih dalam nama Tuhan kita Yesus Hamasyah. Pada malam hari ini kita patut mengucap syukur kepada Amin. Bapak Yahweh. Karena apa Bapak Ibu? Kita setiap hari telah dijaga oleh malaikat Bapak Yahweh. Amin. Bangun tidur kita masih melihat atap itu masih atap rumah kita. Amin. Kita tengok ke kiri, istri kita masih di samping. Anak-anak kita bangun, kita teriaki, masih semua menyahuti. Ya, itu semua adalah anugerah dari Bapak Yahweh. Amin. Yang surah nggak disebut. Protes yang surah. Jangan-jangan kalau pada waktu pas bangun tidur ditoleh atap bukan rumah kita tapi RS. Wah, berarti kok melihat kok atapnya bagus tetapi di kiri kanan kita teriaki istri kita atau saudara kita yang datang si perawat. Wah. Ya, itu yang tidak mengenakan hati. Tapi kesehatan kekuatan kita tetap dijaga oleh Bapak Yahweh hari ini adalah nilainya yang sangat tinggi. besar. Amin. Haleluya. Walaupun secara materi duitnya nggak banyak, Amin. tetapi kesehatannya masih utuh. Nah ini yang luar biasa. Ya. Banyaknya muncul. Ya. Daripada di rekeningnya penuh tapi tidurnya di di rumah sakit, walaupun kasur empuk rasanya nggak enak. Ya. Makanya Pak Toyang yang dari Jember tadi kesaksiannya jalan sini sampai hampir jatuh. Amin. Karena jalannya licin. Tadi pagi saya telepon Pak Toyang masih melihat plafon rumah sendiri. Oh ya masih Pak. Ya, bisa nanti ibadah saya coba, jangan dicoba Pak, lewat aja. Karena itu kemurahan yang harus kita hargai di depan Bapak Yahweh itu seperti itu. Ya. Amin. Oke, Bapak Ibu di sini saya tidak akan banyak berteologia, berkhotbah seperti bapak-bapak pendeta di gereja-gereja, tapi oleh karena kita ini namanya persekutuan, kita belajar bersama-sama, sehingga saya mengajak Bapak Ibu belajar bersama-sama. Amin. Ya. Ya. Jadi kita akan mengungkapkan isi hati kita, ya, dan apa itu kita akan Bapak Yahweh melihat hatinya Bapak Yahweh, ya. Kadang-kadang orang itu gini, wah, Tuhan kan ngerti hati saya, gitu kan? Tuhan tahu kebutuhan saya. Tuhan mau nggak tahu kebutuhan saya. Tetapi sebaliknya, kita ngerti hatinya Tuhan ya. Kita ngerti nggak kebutuhan Tuhan? Tuhan itu butuh bersama kita. Tuhan butuh nggak kita nggak? Amin. Loh kalau nggak butuh kita, lah mau diselamatnya. Ya gitu kan? Kalau Bapak Ibu punya sesuatu di rumah, ya kan? Punya barang, lalu sudah rusak, Bapak nggak butuhkan, dibuang ke tempat sampah.
Diambil lagi enggak? Ya, sambil pemulung. Dibawa pemulung lalu digiling di sana. Tetapi Tuhan itu, Tuhan kita yang namanya Yahweh, datang ke dunia yang namanya Yahweh-Shua atau Yesua, itu datang ambil kita, masih butuh sama kita. Ya, kita tahu. Lalu Tuhan mengambil kita, itu Tuhan butuh kita. Juga kita tahu kebutuhan Tuhan. Nah, kita tahu Tuhan itu butuh sama kita, makanya kita harus tahu kebutuhan Tuhan. Tuhan itu butuh nggak sama kita? Perlu nggak sama kita? Perlu. Sayang. Sayang, tapi perlu nggak kira-kira? Perlu. Kalau nggak perlu dibuat. Dibuang. Tahu nih kok. Bakar. Ya betul nggak? Coba sampai punya sampah-sampah itu, kalau sudah nggak perlu, Bakar. Buang. dibuang. Yang paling penak dikender nih kali, gitu kan? Yang paling penak, tapi itu membuat sampah orang yang di bawahnya. Yang lebih baik dibakar di tempat. Aduh kali. Ya. Aku nanti kali. Saya akan beri judul pada malam hari ini, berkenan di hadapan Tuhan atau berkenan di hadapan Bapa Yahweh. Kita ini harusnya menjadi orang yang berkenan. Berkenan itu gimana ya Pak ya? Masih narik hatinya gitu ya. Bisa dipakai. Yang dikehendaki Masih dikehendaki, masih digunakan. bisa dimanfaatkan. Kita itu masih dikenan Tuhan. Disayang. Lalu kalau sudah dikenang Tuhan, dalam peribahasa orang Jawa jangan bunyi ojo dumeh. Apa itu ojo dumeh? Ojo dumeh itu, oh karena Tuhan berkenan sama saya semaunya sendiri, itu disebut orang Jawa namanya tembung Jawa ojo dumeh. Jangan sembarangan. Asal sudah, jangan asal gitu ya, jangan asal bahasa. Saya nanti kalau bahasa Jawa itu nanti umpamanya didengarkan orang yang nggak ngerti bahasa Jawa, opo ojo dumeh gitu ya. Jangan asal. Oh, asal sudah. Saya percaya sama Tuhan sudah menyelamatkan saya, ya sudah mau saya sendiri. Saya nggak perlu ngerti kebutuhannya Tuhan, gitu kan? Makanya kita sekarang saya ajak Bapak Ibu, kita itu harusnya hidup itu berkenan di hadapan Bapak Yahweh. Kalau kita berkenan berarti kita tahu. Kita tahu bahwa Bapak Yahweh itu membutuhkan kita supaya kita itu berkenan, dikenan hatinya. Hatinya Bapak Yahweh itu apa ya? Dalam bahasa Ibraninya sa'ah. Ya. Sa'ah itu menoleh, melihat, tetapi tertarik. Itu namanya berkenan. Beda kalau menoleh, tetapi melengos. Enggak tertarik. Dia itu nggak tertarik. Banyak pelek nih. Iya. Membuang muka, melengos gitu. Pelek nih. Tetapi dalam bahasa Ibraninya disebut sa'ah. Sah. Sa'ah itu artinya Sah. apa itu? Menoleh, melihat, tetapi tertarik. Apa ya namanya? Memikat hatinya, berkenan. Nah, makanya saya jadi saya akan banyak menulis ya sedikit aja enggak terlalu banyak ya. Saya akan menulis di sini. Enggak sedih Pak banyak itu. Bapak Ibu, di saat kita melihat mengenai ya, persembahan. Ini kita melihat ada judulnya di dalam kitab Kejadian pasal 4 ya, ayat 1 sampai 7 ya. Mengenai persembahan kita baca ya. Kitab Kejadian pasal 4 ayat 1 sampai 7. Monggo yang sudah dapat dibacakan, saya nggak bawa kitab suci di sini. Kejadian 4 ayat 1 sampai 7. Dan Adam bersetubuh dengan Hawa istrinya dan mengandunglah dia, lalu melahirkan Kain, dan
Berkatalah dia, aku telah memperoleh seorang pria dari Yahweh. 2. Dan dia menambah dengan melahirkan adik baginya, yaitu Habel. Dan Habel menjadi pemelihara kawanan domba, dan Kain menjadi penggarap tanah. 3. Dan terjadilah pada hari-hari terakhir, Kain membawa dari hasil tanah itu sesuatu persembahan bagi Yahweh. 4. Dan Habel ia sendiri juga membawa dari yang sulung kawanan dombanya dan dari yang tambun-tambun, dan Yahweh berkenan kepada Habel dan kepada persembahannya. Ayat 5. Dan kepada Kain dan pada persembahannya dia tidak berkenan. Dan Kain menjadi sangat gusar dan wajahnya menjadi muram. 6. Dan Yahweh berfirman kepada Kain, mengapa engkau marah dan mengapa mukamu menunduk? 7. Jika engkau berbuat baik, tidakkah akan menengadah? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, di depan pintu ada dosa dan keinginannya yang mengintai terhadap kamu. Tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Amin. Kita pada malam hari ini pokok bahasan kita tentang Kain dan Habel. Kain itu huruf depannya pakai Ki. Kain, gitu. Kain. Enggak pakai K. Kalau pakai K itu Kain ini, gitu. Kain itu ya. Kain ini. Karena Kain. nama. Tapi Kain nama itu mana? Kain. Ya. Kain. Kain. Ini kalau di dalam Kejadian pasal 4 ayat 1 ini sampai ayat yang ke-7 sampai seterus satu perikop, itu kalau kita ceritakan itu ceritanya Adam dan Hawa itu mempunyai anak setelah keluar dari Taman Eden. Tapi kalau kita baca ayat 1 tadi, sepertinya kok singkat ya. Adam bersetubuh dengan Hawa lalu memperanakkan anak laki-laki, ya. Lalu anak laki-laki itu tumbuh besar, cepat sekali tumbuh besar. Ini kalau dipertanyakan seperti orang-orang yang tidak paham sana, ini bisa saya tanyakan seperti zamannya Yesua itu, kalau mereka Yesus ya, Yesua itu setelah umur 12 tahun sampai 30 tahun kemana? Oh nggak ditulis. Ini di tulis ini mau dicontohkan seperti itu. Setelah lahir Kain, anak laki-laki dulu, nggak kasih nama, gitu. Lalu di ayat keduanya lahirlah anak yang kedua, namanya Habel. Nah, beserta kakaknya yang dinamai Kain. Baru namanya tertulis di ayat yang kedua. Oh nggak dikasih nama yang pertama? Lali. Tidak, itu skenario penulisannya seperti itu. Gaya bahasa. Gaya bahasa atau gaya sastranya orang-orang Ibrani itu seperti itu. Ya. Tapi tidak ceritakan berapa ini umurnya si Kain pada waktu memelihara domba. Lalu sekolah SD-nya kapan? Ya, sekolah SD enggak gitu? Enggak, orang SD, orang SR. SR aja belum. Gurunya siapa? Ya, ini berarti di homeschooling. Ya, gurunya bapaknya Adam sama Hawa. Ada lagi kekuatan gurunya, yaitu bapaknya. Loh kok bisa? Kita lihat. Jadi setelah itu ada Kain lahir, Habel Kain. Kedua-duanya ini diceritakan umur berapa, tapi yang jelas sudah bisa bekerja. Si Kain memelihara, menjadi petani. Salah nggak menjadi petani? Ya, nggak salah. Si Habel menjadi
peternak domba, jualnya di mana? Ya kan? Kalau kita lihat itu, kalau si Habil apa tuh, Kain menjadi petani, nanam sayur, jualnya kemana? Dipangati iki. Masa dijual ke Bali? Enggak. Kan enggak. Untuk kebutuhan sendiri. Untuk kebutuhan sehari. Tapi pada waktu itu sudah ada orang banyak atau belum? Paling tidak satu keluarganya Adam itu sudah banyak. Di dalam kitab biasa, Kain itu kawin dengan adiknya. Ya, kawin dengan adiknya perempuan. Kalau perempuan itu di sana tidak ditulis namanya. Tapi kalau di kitab biasa ada ditulis nama istri Kain. Terus si Habel menjadi peternak. Ya, sekali kalau kita baca dalam kitab biasa, Kain itu sudah bisa bajak loh Bapak Ibu. Ada bajak dari besi. Bayangkan. Zaman segitu sudah ada besi. Loh, zaman kerajaan Mojopahit ada masih zaman batu. Kain yang zaman gitu sudah ada besi. Bayangkan. Ini orang yang berkenan kepada Bapaknya. Sudah kita tidak diceraikan situ, tapi kita melihat ternyataannya kalau kita bandingkan dalam pada waktu Yesus umur 12 tahun lalu sampai 30 tahun itu kemana? Orang ini yang menanyakan itu, orangnya tidak kenal sastra. Ikut bekerja orang tuanya. Ya, ini contohnya seperti Kain ini sama Habil ini sudah besar, sudah bisa bekerja. Lalu siapa yang ngajari? Lalu kita lihat Kain mempersembahkan hasil tanah, Habil mempersembahkan domba yang tambun. Kita melihat, ya toh, baca domba yang TB, Pak. Di situ bukan yang tambun, tetapi domba yang berlemak dan lemak-lemak domba. Itu terjemahannya Abdul Qadir Munsi. Yang TB aja, Pak, ya Pak dibaca. Mungkin Pak Gerto dapat yang TB. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Nah, Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Lemaknya berarti gemuk. jadi di sini masuk kalau lemak itu kalau pengertian kita kalau orang Jawa kan cuma lemaknya, gajihnya. Yang dipersembahkan cuma gajihnya, bukan. Lalu dagingnya dimakan, bukan. Maksudnya lemak itu dalam bahasa Ibrani disebut itu adalah yang tambun, yang gemuk. Jadi kalau mempersembahkan kepada Bapak Yahweh itu jangan yang milih sing kurus atau yang cacat atau yang jelek. Mempersembahkan kepada Tuhan itu harus yang baik, disebut yang berlemak atau lemak itu lamak benar. Itu kalau orang Dayak berarti enak. Gitu. Oh, lamak benar lah. Itu bahasa Banjar itu berarti enak gitu kalau orang Jawa. Kalimantan Nyaman. manuk. Ya. Lamak atau enak atau bahasa Indonesianya lemah itu berarti gemuk. Gitu. Tambun. Di dalam bahasa kita menginjak ayat yang poin yang kedua yaitu Mikato itu mempersembahkan. Minkah ya, Minkah itu artinya persembahan. Kalau kita ada doa minkah. Doa minkah itu doa tengah hari. Berarti kita mempersembahkan diri kita menyembah, kita perserahkan seluruh kehidupan kita. Di sini yang ditulis tadi yaitu bekol lefafka, ufakol nafseka, ya, ufekol medoeka. Persembahkanlah seluruh hidupmu, seluruh jiwamu, seluruh tubuhmu, seluruh kekuatanmu. Ini yang disebut minkah, mempersembahkan.
Mempersembahkan itu bahasa Ibrani-nya minkah. Minkah itu mempersembahkan. Kata asalnya minkah. Memberi persembahan, hadir, hampir, mendatangi, tunduk, menyembah. Ini artinya ya di dalam Strong Bible disebut seperti ini. Minkah itu adalah memberi persembahan, hadir, hampir, menghampiri. Ya. Bukan hampir itu Hampir meh teko. hampir datang, bukan, tapi menghampiri. Mendatangi, tunduk, menyembah, segenap hati, segenap jiwa. Kita ada ayatnya di sini. Maka kita buka ayatnya. Markus 12 ayat yang ke-30. Kita buka ayatnya. Ini terjemahan atau penjabaran dari kitab kata-kata minkah atau minkato. Atau minkato ini juga berarti mempersembahkan. Asal katanya minkah. Asal katanya minkah. Kita baca di dalam Markus 12 ayat 30. Ini disebut minkah di situ. Mempersembahkan. Coba kita baca. Ada dapat? Markus 12 ayat 30. Markus 12 ayat 30. Dan kasihilah Yahweh Elohimmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Inilah perintah yang terutama. Nah, di sini katakan bekal lefabka, ya, uvekal nafseka, uvekal medoika, uvekal bekal, ya, uvekal lefabka, uvekal nafseka, uvekal medoika, sikleka, dengan segenap kekuatan mempersembahkan. Bekal lefabka, kasihilah Bapa Yahweh dengan segenap hatimu. VH hafta et Yahweh Eloheka itu artinya kasihilah Yahweh Elohimmu. Kasihilah dengan segenap hatimu. Dengan segenap apalagi? Jiwamu. Dengan segenap jiwamu, nafseka. Dengan segenap akal budimu, dengan segenap kekuatanmu. Itu yang berkenan di hadapan Bapa Yahweh. Tapi di sini mari kita melihat minkah itu artinya dengan segenap hati tunduk menyembah kepada Bapa Yahweh. Sekarang kita menginjak dalam poin yang ketiga, persembahan Kain itu tidak diterima. Tapi kalau persembahan Habel diterima, karena Habel mempersembahkan domba yang tambun-tambun. Tetapi Kain mempersembahkan apa tadi Bapak Ibu? Lot mempersembahkan apa? Mempersembahkan hasil tanah. Hasil tanah atau hasil pertanian. Kenapa tidak diterima oleh Bapak Yahweh? Sembarangan. Yang terakhir, Hah? Sembarangan yang hasil benar. yang terakhir. Hasil yang terakhir. Sembarangan. Ini ada dari luaran sana. Orangnya luar biasa, dianggap sudah, pokoknya kelasnya sudah tinggi. Pendeta ini ngajarkan karena persembahannya si Kain ini tidak ada darahnya, sehingga tidak terima. Setuju Bapak Ibu? Persembahannya Habel ini karena domba ada darahnya, sehingga diterima. Setuju? Darahnya darah. Selamat. Ya kalau domba pasti ada darahnya Iya. Pak ya. Kalau domba nggak ada darahnya berarti Mati. mungkin dombanya sudah ada di baskom, ya sudah masak. Nah, tapi di sini yang disebutkan
Di sini korban atau minkah kain lo sa'ah El Yahweh, ya, lo sa'ah El Yahweh. Persembahannya kain itu tidak diterima atau tidak dipandang oleh Yahweh. Sama dengan membuang Muka. Yahweh membuang muka dengan persembahannya si kain. Karena apa? Bapak Ibu, luar biasa ya. Persembahan itu berarti losa itu berarti memandang atau tidak memandang atau memperhatikan atau tidak mengindahkan. Membuang muka. Disebut orang Jawa tadi saya melengos. Bapak Yahweh tidak memandang persembahannya si kain. Dari persembahannya tadi dari apa? Hasil bumi. Apakah hasil bumi tidak diterima? Diterima oleh Bapak Yahweh. Mari kita lihat ayat poin keempat. Lalu Habel marah kepada Yahweh. Loh, ini kan lucu kan? Habel marah kepada Yahweh karena persembahannya tidak diterima. Selamat datang Pak Yosef. Persembahannya kain tidak diterima oleh Bapak Yahweh. Sang pencipta, yaitu itu Habel itu mengatakan harah. Harah itu artinya marah, gusar. Harah, gitu. Menjadi panas hati atau geram, menjadi marah, menjadi melawan kepada Bapak Yahweh. Inilah yang makanya di permukaan tadi saya kasih prolognya. Kita harus mengerti kehendaknya Bapak Yahweh. Kita harus mengerti apa yang dimau oleh Bapak Yahweh. Kalau Bapak Yahweh sudah nggak mau, kita nggak ngerti maunya Bapak Yahweh. Bapak Yahweh tidak mau sama kita. Kalau Bapak Yahweh sudah nggak mau sama kita diapakan? Dibuang. Ada perumpamaan carang yang berbuah dipeliharanya, carang yang atau pohon anggur yang benar itu ranting yang tidak berbuah dipotong dan dibuang. Iya betul. Jangan sampai kita ini menjadi orang yang dibuang oleh Bapak Yahweh. Gusar. Lalu persembahan kain itu ditolak oleh Bapak Yahweh. Apa dasarnya? Kita baca dalam Imamat pasal 23 ayat 20. Ayat 19 dulu. Pasal 19 ayat 10. Imamat pasal 19 ayat 10. Nanti kita sambung Imamat 23 ayat 22. Imamat 19 ayat 10 dulu. Ayo, Pak Giarto sudah dapat? Imamat 19 ayat yang ke-10. Ya. Dan engkau tidak seharusnya mengumpulkan sisa-sisa hasil panen kebun anggurmu, dan engkau tidak seharusnya memungut buah anggur yang berjatuhan di kebunmu. Engkau harus menyisakannya bagi orang miskin dan bagi pengembara. Akulah Yahweh Elohimmu. Disambung pasal 23 ya 22. Dan dalam menuai hasil ladangmu, engkau tidak boleh memanen habis sampai pinggir ladangmu saat kamu menuai. Dan engkau tidak boleh mengumpulkan sisa-sisa panenmu, karena kamu harus meninggalkannya bagi orang miskin dan pengembara. Akulah Yahweh Elohimmu. Kita mulai selidik ayatnya tadi. Kalau Imamat 19 ayat 10, orang-orang Israel itu berkebun. Ternyata berkebun itu memang yang sebenarnya Bapak Yahweh suka.
Beternak juga suka, karena ternak itu nanti untuk kurban. Tapi berkebun itu adalah mata pencarian kita untuk bahan makan. Contoh saja ya, Imamat 19 ayat 10, di situ dinyatakan untuk kebun anggur. Kalau kebun anggur itu berbuah, ada yang jatuh. Itu kalau Bapak Yahweh mengajari kita, buah yang jatuh, buah anggur yang jatuh itu jangan diambil, jangan dikumpulkan. Itu bagiannya siapa? Miskin. Bagiannya orang miskin dan orang asing. Bapak Yahweh itu sangat kasih sayang kepada peduli orang-orang yang miskin. Jangan sampai kalau mungkin di gereja, ya, itu yang dihitung hanya orang-orang yang kaya, yang miskin-miskin tidak diperhatikan. Betul ada kira-kira? Kalau ke gereja, kalau yang naik mobil, wah disalami. Oh selamat siang Pak, selamat siang. Mari silakan masuk. Yang datang naik sepeda celik, kadang-kadang si pendetanya mau disalamin olehnya ke sana. Ya, ada kira-kira seperti itu. Banyak. Ini pengajaran yang salah. Karena gerejanya besar, jemaahnya banyak. Aku nggak butuh yang kecil-kecil. Tetapi Bapak Yahweh yang memperhatikan di sini. Apabila engkau panen anggurmu, yang jatuh-jatuh jangan kau ambil. Itu bagiannya orang miskin dan orang asing, pengembara. Ada lagi kalau panen itu sudah sisa, yang besar-besar sudah diambil, tinggal tandan yang muncrit, itu jangan kamu ambil. Itu bagiannya orang miskin. Kalau di daerah kita di sini, kira-kira yang jatuh, terus yang tandanya sudah akhir panen, itu apa? Kalau di sini, bagiannya orang ngasak. Betul nggak? Orang miskin, biasanya kita itu kalau sudah datang ke tempat ke ladang ke sawah, orang miskin itu datang cari yang jatuh-jatuh, yang nggak terangkut. Mungkin ada padi yang pernah kemarin saya ceritakan, ada padi buah akhir termasuk siang. Padi itu sudah panen tapi ada tumbuhan baru lagi membawa buah tapi pendek-pendek. Itu diambil orang namanya singgang, itu bagiannya orang miskin. Jangan diambil. Nah, di dalam Imamat pasal 23 ayat 22 tadi, kalau kamu memanen, jangan kau habiskan sampai pinggir-pinggir. Maksudnya kalau dulu itu yang ini yang digambarkan, kalau ini Imamat 19 itu digambarkan buah anggur. Kalau Imamat 23 ayat yang ke-22 itu gambarannya buah gandum. Gandum itu hampir seperti padi kalau di sini ya. Kalau di sana dulu cantel atau seperti pohon jagung tetapi buahnya itu di atas ada seperti padi gitu ya. Itu disebut gandum. Nah itu kalau buah-buahnya yang kecil atau dari pohon yang kecil, pohon kecil itu kan ada keluar buah. Itu jangan kamu ambil. Itu biar bagiannya orang miskin yang ngasak. Kalau di bahasa Jawa sini ngasak itu ngambil yang tidak diambil oleh orang yang punya atau keinjak atau jatuh. Nah itulah yang dipersembahkan oleh siapa tadi? Kain. Kain itu mempersembahkan buah yang jatuh, buah yang kecil-kecil, yang bagiannya orang ngasak diambil. Mungkin kain pada waktu itu, pada waktu panen kering. Kering itu apa? Kejam. Kalau ada orang yang datang ke lahannya mau ngasak, jangan diambil itu yang jatuh-jatuh. Ya, yang jatuh-jatuh atau yang kecil yang terinjak jangan kamu ambil. Lalu diapakan?
nyuruh itu si pekerjanya ambil kembali, ulangi, yang jatuh-jatuh itu ulangi, yang bulernya kecil-kecil, pendek-pendek, ambil semua, kumpulkan, dipersembahkan kepada Bapak Yahweh. Sehingga Bapak Yahweh tidak mau melihat persembahan si Kain, nggak mau menerima. Jadi di sini bukan saya mengajari kepada Bapak Ibu kalau mau mempersembahkan uangnya yang besar-besar, bukan. Tetapi mengajari berilah yang terbaik untuk Bapak Yahweh, seperti contohnya si Habel. Habel memberi yang terbaik, yang tambun-tambun. Itu yang bertambah. Walaupun dia mempunyai kecil, tapi bagi dia itu ukurannya tambun. Maksudnya gini, ketika Habel ini memelihara kambing atau domba, tapi dombanya domba kancil gitu. Kalau di sini ada kan domba dia wedus yang kecil, ukurannya kecil itu. Ada kan wedus atau domba yang ukurannya kecil-kecil, bukan yang Wedus kacang, Pak. ya, wedus kacang, bukan yang Burman atau yang apa itu, bukan, tapi yang kecil-kecil. Wedus kacang. Loh, sak kuru-kurunya sak kecil-kecil, tapi ini yang paling besar dari kawanan ini, gitu loh maksudnya, ya. Ini yang paling besar karena yang pelihara memang domba kecil, domba kacang, ya paling besarnya cuma beratnya mungkin 2 kilo dagingnya. Tapi ini yang paling besar dari kumpulan domba saya yang pelihara ini. Paham Bapak Ibu ya? Jadi kalau kita itu mempunyai penghasilan kita sehari itu 25.000 pamannya ya. Penghasilan 25.000. Kalau kita mau mempersembahkan uang kepada Tuhan, itu hanya 10.000. Itu sudah termasuk yang besar. Hanya 5.000 itu termasuk yang besar. Tapi kalau penghasilannya 1 juta, persembahannya kepada Bapak Yahweh 5.000, itu sama besarnya persembahannya orang miskin. Maksudnya sama yang diberikan kepada orang miskin, sama dengan yang itu. Ada kalau gitu, kalau kita punya uang sudah saudara, kita panen kita uang. Apa ada orang yang panennya uang? Kalau tadi di sini ada peternak si Habel itu peternak. Kain si penggarap ladang. Penghasilannya berarti kalau ladang itu ya gandum. Kalau ternak ya domba atau sapi atau kerbau, ya. Tapi kalau yang panen uang, zaman sekarang, zaman modern ada nggak? Ada. Pedagang. Terus jadi pegawai negeri yang dibayar uang setiap bulan, atau pokoknya pegawai nggak nerima barang. Ini yang jatuh-jatuh, yang kecil-kecil, itu apa? Yaitu uang susu. Ya, kita punya uang 5.000, 2.000, 3.000, 2.000, 1.000. Itu uang susu, itu bagiannya orang yang ngamen sedekah. Kalau orang ngamen termasuk orang asing. Orang nyuwun. Ya toh, orang asing, ada pengemis. Itu. Atau kita sedekahkan, atau kita kumpulkan uang susu itu kita kumpulkan. Kalau sudah banyak nanti kita belikan sembako, kita belikan beras 5 kilo, ya kita bawa kepada orang miskin. Itu termasuk sedekah. Itu baru berkenan di depan Bapak Yahweh. Tapi kalau Bapak Ibu punya persembahan, punya uang, lalu yang untuk persembahan uang susu, nah itu yang disebut persembahannya si Kain. Ini saya bukan, tapi ini supaya Bapak Ibu tahu. Karena minka itu artinya persembahan yang layak, yang berkenan kepada Bapak Yahweh. Kita ngambil satu dari kata minka. Kan kita ada doa kalau pagi itu doa namanya doa apa kalau pagi? Sakarit. Kalau doa siang doa minka. Kalau doa petang hari ma'arif. Kita 3 kali berdoa 1 hari. Nah, kita belajar di situ. Saya masih belajar Bapak Ibu.
Kalau doa ini ya, doa Sakarib, Minka, Ma'arif ini masih belajar, belum lulus. Ya, kan? Karena apa Bapak Ibu? Kita tradisinya sejak dulu tidak pernah diajarin seperti itu. Makanya sekarang saya sendiri katakan belum berani mengajarkan kepada Bapak Ibu. Saya belum berani karena saya sendiri pun masih belajar. Kalau mau belajar bareng-bareng, monggo. Ya. Kita nanti akan belajar lebih lagi. Kalau kita mau masuk tempat ibadah, kita harus cuci kaki, cuci tangan. Harus. Gitu. Itu memang harus. Karena makanya di tempat suci di tabernakel itu dari pelataran mau masuk ke ruangan kudus itu ada namanya kolam pembasuhan. Di situ untuk cuci tangan, cuci kaki. Coba sekarang kalau Bapak Ibu pergi ke Israel, mau masuk ke tembok ratapan itu di situ ada penjaganya, semua disuruh cuci tangan 3 kali, cuci kaki. Ada tempatnya. Jangan nggak percaya. Ini memang harus. Nah, kita belajar sedikit-sedikit dari situ. Kita belajar itu mempersembahkan yang terbaik. Ya, apapun yang kita mau persembahkan kepada Bapak Yahweh, yang terbaik. Walaupun mungkin 5.000. Ya, kalau persembahan sukarela itu 5.000. Apakah saya nggak diterima itu kalau uang 5.000? Tapi kalau itu yang terbaik bagi Anda, mau persembahkan pada Bapak Yahweh, it's okay. Tapi kalau mungkin kita mempersembahkan kepada Bapak Yahweh, tapi uangnya yang receh, mungkin yang 500 perak, ya, sempurna. Nah itu 500 perak wis nayeng bisa, ya kumel, ya itu sudah namanya. Walaupun 500 perak, tapi kalau memang itu yang terbesar bagi keluarga Anda, bagi di dalam hidup saudara, 500 perak itu sudah yang terbesar. Ada perumpamaan Tuhan Yesus itu seorang janda yang mempersembahkan dengan 5 perak, ya. 5 perak. Ada juga orang kaya-kaya yang mempersembahkannya mungkin 100.000 kalau sekarang. Digini kan, woi. Nah gitu. Tapi yang cuma 5.000 gegem. Oh, boleh nih biar nggak lihat orang. Berkenan yang mana? Berkenan yang 5.000 atau 500 rupiah pun. Tapi Anda memang benar-benar yang punya yang terbesar itu. Pokoknya Tuhan itu mau ambil punyanya 5.000 diambil semua, bukan. Tapi kalau hari ini saat Anda datang kepada Bapak Yahweh hanya punya 5.000 rupiah, besok gak punya, gimana? Duitnya 5.000 tok. Ya coba ini coba. Terus kalau saya persembahkan pada Tuhan habis, besok gak makan. Kalau 5.000 kan saya belikan nasi dapat 1 bungkus, tapi besok ini saya gak punya. Anda nggak persembahan boleh? Boleh. Nggak persembahan apa-apa. Hidupmu di situ. Fekal lefaka, ufekal nafseka, ufekal medoeka. Apa yang dibawa? Hati. Nggak perlu bawa uang. Nggak perlu bawa persembahan. Karena kalau saya uang ini cuma 5.000 di rumah saya persembahkan di situ, habis besok nggak makan. Ya jangan dipersembahkan. Gitu loh. Paham Bapak Ibu ya? Bisa dimengerti? Bukan hanya itu apa minta persembahan yang besar, bukan. Ini kita belajar memberikan terbaik. Lalu mungkin kita memberikan sesuatu kepada Tuhan. Oh, aku lagi gak mempersembahkan itu Tuhan, aku izin, aku gak ibadah ritek. Malah salah tuh ya. Gak ibadah karena aku gak punya uang persembahan, gak ibadah. Itu malah salah. Hanya tergantung. Gitu. Salah. Atau wah, aku mau ibadah gak punya uang belas, utang nih tombol nih untuk persembahan. Berkenan gak? Tidak berkenan. Lebih baik datanglah dengan hatimu, sepenuh hatimu, itu malah yang berkenan kepada Bapak ya. Makanya saya mengajari di sini tidak
persembahan yang seperti ini, persembahan sukarela itu enggak saya idrakan di situ atau enggak saya umumkan, itu kenapa? Itu sukarela udah. Sesuai dengan kemampuan, sesuai dengan apa yang terbaik dalam hidup Anda. Kalau kita mungkin nggak terbaik, maksudnya nggak ada sama sekali, bukan uang itu ukurannya, bukan persembahan kain yang sebenarnya harus miliknya orang lain, harusnya maksudnya sudah terbuang menjadi sampah, diambil untuk persembahan pada Tuhan, bukan itu. Jadi kalau kain ini persembahannya sudah menjadi sampah, sebenarnya harus biar bagiannya orang yang miskin sana, masih diambil, dipersembahkan kepada Tuhan. Itu yang Bapak Yahweh tidak berkenan. Tapi Bapak Yahweh lebih menghargai apa? Hati. Bekol lefafka, ya toh? Yfeha hafta et Yahweh loika. Bekol lefafka, lefaf itu lebih, itulah hati. Gitu. Kasihlah Elohim dengan sepenuh hatimu, bukan sepenuh uangmu, bukan sepenuh hartamu, tapi sepenuh hatimu. Tetapi kalau kita sebagai tanda kita mau mempersembahkan uang kepada Tuhan dengan uang yang terbaik, dengan sesuai dengan kebutuhan, apa itu ukuran kekuatan Anda, segenap kekuatanmu. Nah, makanya dengan segenap kekuatan, jangan sampai kita tuh mempersembahkan gak kuat malah ngutang, itu masalah. Gitu. Apa gerejone apa nanti itu gembalane ngongkon lek persembahan gak oleh tentu aku kok ngutang, malah soro jemaat itu. Gitu. Hati, yang penting hati. Perkara persembahan yang dipersembahkan kain itu tanda bukti. Apakah harus Bapak Yahweh kok ngajari membawa persembahan domba? Itu siapa yang ngajari? Bapak Yahweh sendiri. Dulu itu pada waktu Adam itu di dalam Taman Eden itu sudah dikasih pengertian sama Bapak Yahweh, namanya kitab itu Sebal P. Kitab yang tidak ditulis tapi diajarkan langsung oleh Bapak Yahweh. Tidak tertulis. Kalau orang sekarang semacam cerita. Nah, ada dulu saya masih muda, saya itu diajak berguru dengan teman saya, tapi nggak jadi, diajari mantra. Diajari mantra itu nggak boleh dicatat, harus dihafalkan tapi tidak boleh dicatat. Itu seperti itulah dulu Bapak Yahweh ngajari kepada umatnya. Nggak ada yang dicatat karena tidak ada tulis-tulisan pada waktu itu, belum modern. Sehingga harus dihafal. Sehingga satu respon nulis masalah. Gitu. Akhirnya walaupun keliru ucapannya, anggap asal agak sama, ya sudah, Nggak apa-apa. ya tetap bisa aja. Itu Bapak Ibu yang disebut Sebal P. Makanya Habel sama Kain atau Kain sama Habel ini belum ada Torah, tapi mereka sudah tahu mempersembahkan yang terbaik kepada Bapak Yahweh. Karena Bapak Yahweh dalam alam roh itu, dalam alam supranatural sudah ngajari kepada keturunannya Adam, sudah diajari beribadah. Makanya di sini saya tidak mengharapkan Bapak Ibu membawa uang yang besar, tetapi persembahkanlah hatimu, persembahkan sesuai dengan petunjuk Bapak ya. Bisa dimengerti Bapak Ibu? Di sini makanya ada kata-kata minkah, itu artinya persembahan. Lalu ada di sini lo sa atau sa itu berkenan, yang berkenan kepada Bapak. Tapi persembahannya si Kain lo sa'ah. Lo itu tidak, sa'ah itu artinya dipandang baik. Sa'ah itu menjadi persembahan yang berkenan, maksudnya berkenan di hadapan Bapak Yahweh. Kalau lo sa'ah berarti tidak berkenan.
Lo Sa'ah. Ya. Lo Sa'ah. Lo Sa'ah itu artinya tidak berkenan. Itu kalau kita cari di Strong Bible, lo Sa'ah itu artinya dipandang baik, menyenangkan, mengagumkan. Sa'ah itu artinya ya. Dalam pandangan itu menyenangkan, menarik hati, menyenangkan Tuhan. Makanya di prolog tadi kita ini harus tahu ya, bahwa Tuhan itu mengambil kita itu, bahwa Bapak Yahweh itu masih berkenan sama kita, masih dianggap menguntungkan bagi Bapak Yahweh kalau menyelamatkan kita ini untuk Bapak Yahweh. Dan kalau gitu kita harus tahu apa yang dimaksud Bapak Yahweh. Kita harus menjadi Sa'ah, ya toh? Sa'ah itu artinya dipandang menyenangkan bagi Bapak Yahweh. Hidup kita menyenangkan. Jangan sampai hidup kita itu semaunya sendiri. Ya, terlepas dari persembahan tadi, maksudnya yang dimaksud persembahan itu kita itu mau menurut sepenuh hati kepada Bapak Yahweh. Kemarin saya berjanji, gitu, mau menerangkan tentang atribut kita. Kemarin saya itu dikenal orang, itu orangnya Messianic Judaism. Lalu setelah dikenal saya ambil perkenalan itu. Lalu dia mengajari saya menyembah kepada Yesus itu salah. Yesus itu setan. Bayangkan, ini pengajaran di media sosial. Lalu sekarang dia mengatakan sekarang ini banyak orang Kristen yang ke Yahudian. Bukan orang Yahudi, tetapi pakai atribut seperti ini, atributnya orang Yahudi. Coba, kalau gitu ada orang seperti itu, ini kelasnya imam Bapak Ibu di apa itu kepercayaan Yudaisme, statusnya imam. Lalu akhirnya gimana? Saya saya tutup pertemanannya, saya delete. Karena mengapa? Orang ini salah persepsi. Walaupun secara Yudaisme mereka betul. Karena Bapak Yahweh itu tidak pernah memerintahkan memakai ini kepada orang Yehuda. Betul Bapak Ibu? Memerintahkan untuk pakai talit, untuk memakai kippah, itu bukan kepada orang Yehuda, tetapi kepada bangsa Israel. Israel kata-kata dari bahasa Ibrani Yasar El. Yasar itu jalan lurus, El itu Elohim. Kalau kepada Yasar El, kita ini termasuk Yasar El. Kita mau berjalan lurus di dalam jalannya Elohim. Jadi kita memakai atribut ini bukan ke Yahudi-Yahudian, tetapi kita itu Yasar El. Itu yang diperintahkan di dalam kitab Devarim, bukan kepada orang Yahudi, tetapi kepada orang Israel. Wahai Mose, ya Mose, berbicaralah kepada bangsa Israel, bukan kepada bangsa Yahudi. Amin, Bapak. Amin. Ini kita semakin jelas di sini. Jadi kalau orang Yahudi menganggap semua firman, semua kitab itu disebut agama Yahudi pun, mereka pun salah, monopoli. Tapi itu bukan kepada bangsa Yahudi, tapi kepada bangsa Yasar Israel. Yahudi itu adalah anaknya Yakub, Yehuda. Ya. Memang seluruh anak-anaknya Yakub itu yang masih melakukan Torah itu hanya suku Yahudi. Ya. Hanya suku orang Yahudi, makanya disebut agama Yahudi. Bukan. Tapi orang Yahudi menjadikan agama, ya silakan. Tapi kalau kita mandang dari Yasar, bukan agama. Bapak Yahweh menyelamatkan kita dari ini, dari belenggu dosa. Bapak Yahweh masih berkepentingan sama kita orang-orang goyim diselamatkan di dalam Yesus.
Ayo sekarang kita bagian yang kelima. Bagian yang kelima ini tutup. Kesimpulannya, persembahan yang terbaik bagi Yahweh itu adalah di dalam Matius pasal 23 ayat 33. Nanti kalau Markus 12 ayat 28 sampai 31 sudah kita baca, nanti kita lompati ya. Matius 12 ayat 33. Monggo Pak Gierto dibacakan. Matius 12 ayat Ayat 33. Matius 12 ayat 33. Peliharalah setiap pohon yang baik, maka buahnya pun baik. Sebaliknya, peliharalah pohon yang buruk, maka buahnya pun buruk. Sebab dari buahnya lah pohon itu dikenal. Nah, ini tadi kembali kepada ini bekal levavka, ufekal nafsika. Levavka itu hati. Jadi ini kembali kepada keadaan hatinya. Dari pohon yang baik menghasilkan buah yang baik. Dari pohon yang asam, buruk itu maksudnya bukan buruk pohonnya, bukan buahnya. Dari pohon yang pahit itu akan menghasilkan buah yang pahit. Kalau pohonnya itu pohon jenuh, gitu. Pohonnya itu pohon rawe. Tahu rawe? Rawe itu Kayak koro gitu. rawe itu hampir seperti Koro. koro-koroan gitu, atau biji-bijian, tetapi menghasilkan gatal. Orang itu lewat di bawahnya aja sudah melempuh tubuhnya, gatal. Apalagi sampai memegang buahnya, gatal. Itu yang dimaksud buruk, bukan buruk jelek, batangnya yang kurus atau gimana. Memang pohon itu penghasil buah yang pahit, buah yang gatal, asam. Nah, itu sepat. Itu ya buah kalau sudah hasilnya sepat ya tetap sepat. Tetapi ada ya Bapak Ibu, pohon itu daunnya pahit, buahnya manis. Apa kira-kira? Pepaya. Pepaya itu daunnya pahit. Iya. Tapi pahitnya daun pepaya banyak orang suka. Buahnya manis. Tapi kalau gadung, itu aja masih bisa diolah. Diakal. Walaupun racun, apa itu ngandung apa itu namanya? Senyawa racun yang sangat mematikan. Gadung, tapi masih bisa dimasak. Nah, ini yang dimaksud gambaran hati. Orang itu kalau hatinya jahat, enggak mau dirubah, enggak mau dididik oleh Torah Bapak Yahweh. Makanya orang Jawa itu ada filosofinya bagus. Gadung itu walaupun memang karakternya pahit mematikan, sianida, mengandung sianida, itu masih bisa diolah jadi makanan enak. Ada lagi yang namanya porang. Porang itu kalau pakai Midadi bilang bahasa orang Jawa dulu namanya walur ya. Bisa diakal ya. Semacam suwek tetapi gatal. Tapi kalau mau diolah menjadi makanan yang enak. Itu yang disebut. Jadi Bapak Yahweh itu semua, walaupun kita itu mempunyai hati yang jahat, tetapi kalau mau diolah oleh Bapak Yahweh, kita bisa menjadi perkenan di hadapan. Amin. Tetapi buah yang baik, kalau memang Bapak Ibu mempunyai dasar hati yang baik, ngolahnya nggak usah susah.
Atau nggak usah diolah pun sudah enak. Nah, Apa itu? Contoh buah jambu. Itu nggak usah diolah. Metik asal sudah matang langsung dimakan bisa. Tanpa banyak diolah. Itu termasuk buah yang pohon yang baik, menghasilkan yang baik. Tetapi walaupun pohonnya itu jahat, hatimu itu jahat, mau percaya pada Bapa Yahweh, mau berkenan kepada Bapa Yahweh, Bapa Yahweh masih bisa mengolahnya menjadi baik. Maka dari itulah Bapak Ibu, kita persembahkan hidup kita ini menjadi persembahan yang terbaik. Walaupun kayak apa arti hati kita, saya tidak tahu hati Bapak Ibu. Entah karakternya atau kategorinya hati Bapak Ibu itu seperti pohon yang jahat tadi, yang mengeluarkan buah yang jahat, atau menjadi seperti pohon yang baik, mengeluarkan buah yang baik. Tetapi Bapak Yahweh menghendaki hal itu diolah, dipersembahkan kepada Bapak Yahweh menjadi yang terbaik. Amin Bapak Ibu. Kita serahkan hati kita. Kita nggak perlu Bapak Yahweh, nggak perlu uang kita. Bapak Yahweh tidak perlu persembahanmu, berapa banyak kekayaanmu yang mau dipersembahkan kepada Bapak Yahweh. Bapak Yahweh adalah sumber kekayaan kita. Tetapi yang diinginkan Bapak Yahweh di sini adalah bekal lefafka. Ya. Hatimu serahkan kepada Bapak Yahweh. Entah hati kita itu jahat atau hati kita itu baik, serahkan kepada Bapak Yahweh. Maka bagi Bapak Yahweh tidak ada yang mustahil, kita pun akan menjadi baik dan kenan di hadapan. Ayat penutup ya, bukan betul. Mazmur 96 ayat 8. Mazmur 96 ayat 8. Mazmur 96 ayat 8. Berikanlah kepada Yahweh kemuliaan namanya, bawalah persembahan sajian dan masuklah ke pelatarannya. Nah, inilah Bapak Ibu, Daud mengatakan, persembahkanlah kepada Bapak Yahweh dan masuklah ke pelatarannya. Nanti kalau kita sudah masuk di pelatarannya, Bapak Yahweh masuk mengundang ke dalam ruangan kudusnya. Karena setelah kita masuk di dalam ruangan itu, kita sudah diampuni oleh pengorbanan darah Yesus. Masuk di dalam tempat kudusnya, ruangan kudusnya, kita berkenan di hadapan Bapak Yahweh. Apapun karaktermu, mungkin kita menjadi orang yang keras, seperti kemarin pengajaran kita, menjadi orang yang sanguin, menjadi orang yang plekmatis, atau menjadi orang yang kolerik. Sekalipun apa bentuk kita di hadapan Bapak Yahweh ada gunanya. Serahkanlah, minta itu kita mempersembahkan hidup kita kepada Bapak Yahweh. Kalau kita sudah menyerahkan sepenuh hidup kita kepada Bapak Yahweh, Bapak Yahweh akan mengolah kita menjadi yang terbaik. Amin. Menjadi yang berkenan. Bapak Ibu yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Masiah, kita belajar parasat atau parasat Torah, yaitu dengan kata judulnya minka. Tapi kita ada ini berkenan di hadapan Bapak Yahweh, hidup berkenan. Minka, persembahan yang berkenan kepada Bapak Yahweh, bukan uangmu, bukan hartamu, tetapi hati kita dengan sepenuhnya. Di hadapan Bapak Yahweh hari ini, Bapak Ibu, hari-hari kedatangan Tuhan, saya tidak menyebutkan harinya, tanggalnya, bulannya, tahunnya, tetapi sudah sangat-sangat dekat.
Maka hari itu jangan sampai kita mengeraskan hati. Berserahlah kepada Bapak Yahweh. Apa tandanya Bapak Ibu? Kalau kita dulu mendengarkan perang di sana, ya, ada perang itu berarti kedatangan Tuhan, saudara. Ada orang anak-anak berani dengan orang tua. Orang tua tidak mengasihi anaknya, berlanda sudah dekat. Hari ini Bapak Yahweh, lebih dari itu Bapak Ibu. Ya, ada statement yang baru gemetar hati saya. Hari-hari ini kalau Bapak Ibu punya uang di rekening 3 bulan tidak bergerak, tidak sampai tambahi atau enggak diambil, Ya. atau uang diem dormen namanya, itu akan diambil oleh negara. Yang gak perlu. Yang enggak perlu. Tanah, Anda punya tanah, Enggak benar. 3 bulan Enggak dipajak. enggak diolah, enggak ditanami, enggak disopo, walaupun sudah sertifikat, diambil oleh negara. Betul ini terjadi. Ini keuangan saya dengar sudah dikembalikan normal. Seminggu yang lalu banyak orang komplain, banyak orang mengumpat-umpat bank atau kepala negara sekalipun banyak. Kalau kita melihat fenomena di jalanan, orang suruh masang bendera merah putih 17 Agustus, nggak mau. Mobilnya dikasih bendera tengkorak. Betul ini, bro. Karena saya pun merasakan terkena imbasnya. Pajak ora sida. Uang saya itu yang di bank kemarin mau saya ambil, gak bisa. Akhirnya harus buka PPATK PPATK Yopo gitu. Saya, PPATK itu apa toh Mbak? Saya bilang gitu. Ya nanti Pak sini saya bukakan, seminggu lagi Bapak bisa ngambil uangnya. Ini belum saya lihat. Nah, ada satu kisah memang. Saya yang akhir-akhir ini kemarin saya mau ke Bali, wah saya itu agak bangga malam-malam. Pikir saya bisa saya ngajak keluarga Pak Giarto, Pak Kemi, saya ngajak ke Bali. Di rekening BRI saya itu masih 3 juta. Itu SMS-nya, saya lupa itu dengan rekening itu. Notasinya masih apa itu, nilainya masih 3 juta Pak, segera diurus ke Mandiri, apa itu Taspen, tabungan pensiun di Banyuwangi. Wah, hujan-hujan loh besok, saya nekat ke sana kedingin. Saya ngantri lama sampai kehujanan sampai, tapi sudah di kantor itu saya pakai ini, banyak orang lewat. Permisi Pak Haji, karena saya pakai tongkol ini. Ya, pas gilirannya dihitung-hitung gimana Pak? Ini rekeningnya sebenarnya dapat SMP seperti ini. Oh iya, hitung-hitung. Pikir saya budal, ben budal kabeh 3 juta tak jemuk kabeh. Gara 250.000. Oh, luar biasa. 250 wes diambil kabeh, Mbak. Saya nggak ada apa itu uang berikutnya untuk ngisi. Diambil semua yang bisa diambil karena harus ngisi apa itu untuk nutup itu pakai uang lagi. Yang dibagi kasihkan saya tinggal 190.000. Waduh. Lagi 190.000 digawa minggu neng Banyuwangi pakai jalan entek. Saya pulang gak berani mampir ke warung. Mampir ke warung mau cari sego tempo nggak jadi, akhirnya masuk yang itu rawon pangklang gitu ya. Dulu wah ini terkenal enak. Saya cuma pesen kopi 1, rawon 1, bayarnya 35. Saya kira rawon tegone piro. Ya, harga sekarang ini karena apa? Alasannya tempat duduknya di tempat rumah makan itu sudah kena pajak Bapak Ibu. Beli nasinya kena pajak, keluar kena parkir.
Wes, pokoknya luar biasa negara kita. Semoga negara kita ini maju. Sebelum negara kita maju, kita akan kembali kepada Bapak Yahweh. Ibu, kita akan bisa rapture nanti, ya. Entah kapan. Waktunya dekat sekali karena keadaan sekarang ini. Karena apa? Nanti kalau uang-uang yang sudah dibekukan itu orang-orang nggak terima, ya sudah. Kalau mau dihidupkan, kembali hidupkan, tapi Anda nggak ada uang itu nih. Ya, nanti semua transaksi pakai transaksi elektronik. Itu memang sudah ada programnya. Negara kita itu tinggal menjalankan aja. Oke, Bapak Ibu, sukses besar bagi kita. Bapak Yahweh memberkati. Amin. Amin. Kira-kiranya kita menjadi berkat bagi orang banyak. Kita sampai akhiri ibadah kita. Oh, ada pengumuman Bapak Ibu ya. Minggu depan tetap ibadah yang sama seperti kita jam 6 dimulai. Kita mulai ibadah. Kita sebenarnya ada hari raya yang tidak wajib. Tetapi kalau Bapak Ibu mau berpuasa, mulai hari ini puasa atau besok puasa, bukanya di hari Minggu malam Senin. Kalau hari ini mau puasa, bukanya hari Minggu malam Senin, boleh. Nah ini nanti, setelah ini nanti kita merundingkan kalau kita mau hari ibadahnya hari Minggu. Itu hari raya Tis'a B'Av. Bukan wajib bagi kita, bukan termasuk 7 hari raya. Tapi setiap tanggal 9 bulan Ab, itu dulu pernah diingat, dicatat oleh rabi-rabi Yisrael atau Israel. Itu setiap itu pasti ada sesuatu yang tidak enak. Kalau kita mau berpuasa, kita berpuasa menolak supaya hal-hal yang mengerikan itu tidak terjadi kepada kita walaupun kepada bangsa Israel. Kita mau berpuasa. Nah nanti kalau kita mau ibadahnya hari Minggu, nanti kita habis ibadah ini nanti kita ngomong-ngomong bersama, ya. Tadi kemarin saya lupa untuk mengumumkan sehingga sebenarnya hari ini sudah ada keputusan besok Minggu itu ibadah atau enggak. Tapi kalau mau ibadah, mau berpuasa, mulai hari ini sampai bukanya dari Minggu malam atau Minggu malam Senin itu buka. Caranya puasa sekarang ini boleh makan, besok pagi nggak sarapan, makannya lagi hari sore, maghrib itu makan sore, jadi nggak ada sahur. Ya ada sahur, nggak ada mung bukotok. Hanya sore ini boleh makan, gitu. Nanti malam nggak ada sahur, besok nggak sarapan, siangnya nggak makan, makannya sore jam 6. Bukotok. Malam Minggu. Bukotok. Malam Minggu masih buka boleh makan. Terus Minggu malam nggak sahur, pagi Minggu nggak sarapan, Minggu siang nggak makan, bukannya lagi Minggu sore malam Senin. Berarti sudah selesai posonya. Tetapi ada tekadnya satu. Kalau Bapak Ibu mungkin mempunyai ancaman penyakit, ancaman hal yang buruk, atau sesuatu yang negatif, Bapak Ibu bisa menolak semua ancaman-ancaman itu. Ya, kita berdoa. Mungkin Bapak Ibu yang punya sakit penyakit, bisa ditolak itu sakit penyakitnya sambil kita berpuasa. Oke, Bapak Ibu, kita akhiri di sini firman Bapak Yahweh. Itulah pengumuman untuk ibadahnya nanti kita bicarakan. Kita bangkit berdiri untuk menerima berkat. Sebelum kita menerima berkat, kita bacakan Atsara Hadebarot. Ada catatan di situ di depan. Bapak Ibu yang nggak hafal, saya pun masih harus baca bareng-bareng. Kita baca bareng-bareng. Anoki Yahweh Eloika Aser Hosteka Me'eret Misraim Mibait Avadim. Akulah Yahweh Elohimmu yang membawa engkau keluar dari tanah Misraim, dari tempat perbudakan. 1. Lo yeleka Elohim al-Karim al-Panai. Jangan ada padamu Elohim lain di hadapanmu. 2. Lo ta'ase leka feser Wekotis tawallahel.
Jangan membuat patung bagimu dan sujud menyembahnya. 3. Lo tisa etzem Yahweh Eloika lasahu. Janganlah menyebut nama Yahweh Elohimmu dengan sembarangan. 4. Sakor et yom as-sabat lekatso. Ingatlah hari Sabat untuk menguduskannya. 5. Kepet et afika we et emika. Hormatilah ayahmu dan ibumu. 6. Lo tirsa, jangan membunuh. 7. Lo tiknab, jangan berzina. 8. Lo tikno, jangan mencuri. 9. Lo ta'ane ferek et saker. Jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. 10. Lo ta'amot bait reka. Jangan mengingini rumah sesamamu. Amin. Kita doa berkat Tuhan. Yefare kayawe wismereka. Amin. Kenye rokso. Ya Yawe panaweleka wihuneka. Amin. Kenye rokso. Isaya we panaweleka beasemleka shalom. Amin. Kenye rokso. Baruk ata besade. Engkau akan diberkati di kota dan engkau akan diberkati di ladang. Amin. Baru pri petenka upri PMTK upri PMTK sekarang laveka wiateo serosoneka. Engkau akan diberkati buah kandunganmu, diberkatilah hasil bumimu, hasil ternakmu dan anak-anak lembu dan dombamu. Baru tanah kau niserdeka, diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Baruk ata baweka, baruk ata besteka. Engkau akan diberkati pada waktu keluar dan engkau diberkati pada waktu masuk. Baruk ata Yahweh Elohim meleka olam. Baruk ata Yahweh Elohim meleka olam. Besem Yahweh Yesua Hamasya warua kodes kile olam fae. Diberkatilah engkau Yahweh Raja alam semesta, dan di dalam nama Yesua Hamasya Raja Juru selamat kami untuk selama-lamanya. Haleluya. Amin. Sahabat Shalom, Bapak Yahweh memberkati kita semua. Shalom. Selamat pulang Bapak Yahweh memberkati.